warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mengikuti kegiatan hari ini. Ada yang sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan? Belum. Oke, kegiatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok. Mungkin ada yang sudah pernah melakukannya? Belum. Jadi konseling kelompok ini merupakan sebuah layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara dinamika kelompok untuk dapat memecahkan sebuah masalah gitu. Dan kita saling dapat bertanggapan, berpendapat, apa yang saling ikut merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Oke. Caranya itu yang pertama di sini saya kan sebagai pemimpin kelompok akan membimbing kalian yang sebagai anggota kelompok. Kalian akan menyebutkan sebuah tema masalah yang sedang kalian alami. Nanti kita akan bersepakat nih masalah siapa yang akan kita bahas. Oke, dan selanjutnya itu terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini kita bersifat rahasia. Ketika kita akan bersifat rahasia, tidak akan membahasnya ke lainnya gitu, ke tempat lainnya, cukup selesai masalah di sini gitu. Yang kedua itu ada asas normatifan, yaitu kita tidak boleh berbicara kasar ya, kita mengikuti ke norma-norma yang ada. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana kita tanpa paksaan kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Yang keempat yaitu ada asas kegiatan, kalian bersikap aktif dalam mengikuti kegiatan kali ini. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan, kalian saling terbuka, saling berpendapat, saling bertukar pikiran. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyebutkan janji konselor. Saya Intan Amalia Putri dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya, dan saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia Putri dari mahasiswa semester 6 Universitas Ibnu Khaldun. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya perkenalan dari kalian nih, dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Firela Yubida, dipanggilnya Ipi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fazia, dipanggil Fauzi. Perkenalkan, nama saya Akila Fadia Amalia, dipanggil Akila. Perkenalkan, nama saya Fazara, bisa dipanggil. Oke, karena sudah perkenalan nih, Ipi, Fauzia, Akila, dan Nova. Oke, kita akan melakukan sebelum itu deh, biar semangat, kita akan lakukan ice breaking. Tahu nggak? Ya mungkin sudah ada ya di TikTok ya. Yang ini casing misalkan ya, ini casing apa gitu lah pokoknya ya. Sudah tahu kan ya? Iya. Oke, kita mulai. Contoh ini ya. Ini spidol, ini spidol. Oh, ini spidol, ini spidol, Apa? ini spidol. Oke, udah nanti kan ya? Udah. Kita mulai. Yang semangat pokoknya. Oke. Ini spidol, spidol, ini spidol. Apa? Oh, ini spidol. Ini spidol, apa? ini spidol, ini spidol. Oh, ini Spidol, casing. apa? Ini casing. Oh, ini spidol. Oh, ini Apa? botol. Ini spidol. Oh, ini casing apa? Ini casing. Oh, ini casing. Oh, ini botol. Oh, ini botol. Oh, ini botol. Oh, ini botol, ini botol, ini botol. Oke, karena sudah speaking, kita mulai pembahasannya deh, gitu kan. Kalian untuk menyebutkan tema masalah masing-masing, mulai dari sini. Rasa takut gelisah. Kecemasan gelisah. Ngebatin jadi anak pertama. Keluargaan masalah Filona. Emosional. Oke, ada yang ingin bahas masalah IPI? Oke, dua. Ada yang ingin bahas masalah Fauzia? Ada yang ingin bahas masalah Akila? Ada yang ingin membahas masalah apa? Oke, karena dikit doang ya, kita akan membahas masalah tadi ada itu ya, ada dua. Ada Fauzia, ada Akila dan ada Wafa. Ulangi deh, siapa yang membahas masalah Akila? Oke, 3. Siapa yang membahas masalah Wafa? 1. Oke, kita akan bahas masalah Akila, yaitu capek ya jadi anak pertama gitu. Gimana, boleh dong ceritain Akila? Kalau apa namanya? Saya dari anak pertama itu capek karena
apa ya, selalu dituntut sama orang tua untuk jadi contoh buat adik-adiknya. Padahal kan kayak kita kan juga anak pertama ya, belum tahu apa-apa, tapi harus selalu bisa jadi yang terbaik, harus bisa jadi orang yang benar lah, harus ngelakuin yang benar lah, pokoknya apapun tuh harus bisa jadi contoh yang baik buat adiknya, dituntut ini itu. Kalau ada yang salah dari sikap adiknya itu pasti disalahinnya kita, karena kesannya tuh kita nggak nyontohin yang baik buat adik kita gitu kan. Ya gitu deh. Oke, dari Mas Akira mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama nih dari Ipi, coba. Iya sama, kayak kita tuh dituntut apa buat contoh yang baik buat adik kita, apalagi yang punya adiknya dua kan. Salah dikit kita yang disalahin, kita yang ditegur, ngasih tahu. Jadi kakak tuh jangan apa ya, jangan enggak nanti adiknya ikut contoh kakaknya. Kalau kakaknya nggak baik nanti adiknya ikut contoh, karena kan kita panutan pertama mereka kan ya setelah orang tua. Jadi kita tuh mau nggak mau tuh harus ngasih yang terbaik buat adik kita. Oke, Fauzia. Saya pribadi bukan seorang kakak ya dalam struktur keluarga saya. Saya ini justru yang paling terakhir. Jadi menurut pandangan saya, seorang kakak itu sebenarnya dalam keluarga saya, kakak saya termasuk kakak yang baik ya, dan tidak menunjukkan sifat-sifat yang buruk menurut saya. Tapi sejauh ini saya beranggapan bahwa seorang kakak harusnya cukup peduli ya untuk adik, padahal apalagi kalau adiknya cuma satu-satunya gitu ya. Kami cenderung tidak terlalu akrab sih, saya melihat seperti itu. Oke, menurut Wafa seperti apa nih? Mungkin pernah merasakan seperti Akila atau Ya, Ipi? karena saya juga yang pertama ya, jadi ngerasain banget gitu. Sama kayak tadi, panutan, contoh. Lagi pernah dan nggak enak nih rasa dibandingin itu, nggak enak bandingin sama adiknya gitu. Kayak misal adiknya lebih bagus kan, seharusnya ya nggak usah dibandingin kan, bisa gitu kan. Kayak ya udah adik-adik gitu kan. Kalau emang contohnya kita, ya udah kamu disalahin kita, tapi jangan pernah ngebanding. Oke. Pernah gak sih kalian tuh tapi merasa hebat gitu atau merasa senang untuk menjadi seorang kakak pertama gitu? Coba dari Ipi deh. Enaknya apa ya, bisa nyuruh sih. Jadi kan kalau Bagus sih. jadi kan kalau kita masuk kemana-mana suruh aja, tolong beliin ini, tolong beliin itu. Jadi sekali lagi ada adik, kenapa nggak dimanfaatin ya kan? Oke. Kalau Akira sendiri nih yang memiliki masalah tersebut, Enggak sih, nggak enak jadi anak pertama. Gak apa mau. sih? Ya itu tadi, kayak harus jadi contoh itu kan, apa-apa dituntut. Ya nggak mau. Tapi pernah gak sih kamu merasakan hebat atau senang gitu untuk menjadi anak pertama? Nggak pernah. Serius. Kalau kamu sendiri Wafa? Sama, saya nggak pernah ngerasa hebat, nggak pernah malah kayak kurang. Kayaknya ada yang kurang, selalu merasa kurang, bukan nggak bersyukur ya, tapi ngerasa kurang aja. Apalagi kan karena beda jenis ya, aku perempuan, dia adik aku laki-laki, jadi ketimpangan sangat jauh gitu. Kalau menurut Fauzia nih, gimana sih tanggapan teman-temannya nih gitu? Dari sebagai, kan dia kakak pertama ya, kalau kamu kan bungsu nih. Menurut saya mungkin kita hidup dalam latar belakang keluarga yang berbeda ya. Kebetulan ayah dan ibu saya mendukung keputusan kami berdua, saya dan kakak saya gitu ya, untuk memilih apapun pendidikan kami dan bagaimana cara kami menempuh pendidikan. Kakak saya terbukti didukung dalam pendidikannya. Dia mondok, setelah mondok dia mondok lagi, dan saya setelah mondok saya melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Itu kan bukti bahwa orang tua kami sangat tidak membandingkan jauh gitu loh, kami kayak keduanya setara. Terus kalau keuntungan jadi seorang kakak, tentu saya tidak bisa menjawab ya, karena posisi saya sebagai seorang adik. Tapi saya sendiri pribadi sebagai adik seperti memiliki privilege dengan memiliki seorang kakak, apalagi ditambah dengan saya tidak memiliki ayah sekarang, jadi dia menjadi figur yang menggantikan ayah ya, bisa dibilang membimbing, mengayomi. Kemudian kebetulan karena dia laki-laki, jadi ketika diminta pertolongan apapun, kebetulan dia selalu ada. Itu privilege dari saya sebagai seorang adik ya. Untuk sebagai seorang kakak saya tidak bisa. Oke. Tadi kan pandangan ya Fauzia ya. Kalau dari pandangan kalian nih, misalkan kalian sebagai adik gitu,
apa yang kalian lihat dari sebagai apa yang kalian lihat sebagai adik untuk jadi kakak menurut Wafa? Sebagai kakak. Sebagai adik. Kita sebagai adik kita di Fauzia ya. Iya. Ya, itu sih kayak hebat gitu. Gue punya kakak, kadang kakaknya gajian kita dapet gitu kan. Pasti dong, kalau enggak pasti nanti dia bilang ke temen-temennya kayak cerita gitu kan. Dia membangga-banggakan kakaknya karena kakaknya ngasih dia uang apa yang hasil kerja kakaknya. Karena aku juga pernah dapat cerita dari adik aku. Dari adik aku ya, udah pakai itu mas. Kalau Akila Dari adik ya. Ya kalau misalkan pandangan kita sebagai adik misalnya enak punya kakak karena kalau misalnya dia punya masalah dia bisa cerita ke kakaknya gitu kan. Terus kalau misalnya dia ada apa-apa nih butuh apa-apa dianterin sama kakaknya, ditemenin sama kakaknya kayak gitu. Jadi ada temen lah istilahnya buat kemana-mana. oke. Menurut Ipi, Enak sih kalau misalkan jadi adik ya, lihat suka dia enak ya kalau misalkan jadi adik ya. Aduh, gue ngaduk. Apa ya sama kayak Akila, biar bisa diajak sharing kakaknya, bisa diajak kemana-mana, bisa diajak pergi, bisa ya main bareng lah ya. oke. Menurut kalian nih, gimana kalau kalian tuh memposisikan sebagai orang tua kalian gitu, orang tua kalian yang mereka pasti tadi kan kalian jadi orang tua ya gitu kan, memiliki anak pertama gitu. Coba Fauzia. Saya pribadi sebagai orang tua sangat tidak ingin anak saya mengalami perbandingan kasih sayang yang jauh kayak seperti adik dan kakak tuh jauh lebih disayang adik, atau kadang ada yang masih menganut patriarki terlalu berlebihan kayak mengagum-agumkan yang anak laki-laki ketimbang yang perempuan. Itu kan masih sangat banyak ya, apalagi terjadi di Indonesia. Yang pasti saya akan mendidik anak saya dengan cara yang setara, dengan pemahaman bahwa mereka ini sama-sama anak saya dan mereka akan mendapatkan kasih sayang yang sama dari saya, tidak mengunggulkan siapapun. Jika yang anak perempuan misalnya saya ajarkan untuk cara mencuci piring atau mencuci pakaian, saya juga akan melakukan hal tersebut kepada anak laki-laki saya. Dan jika anak laki-laki saya ajarkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, saya juga akan mengajarkannya kepada anak perempuan saya. Mereka akan mendapatkan pendidikan yang setara dan kasih sayang yang sama. Saya nggak akan membedakan keduanya. Oke, kalau menurut Firya seperti apa? Kalau kamu akan menjadi posisi seorang orang tua? Gak membeda-bedakan ya, apalagi zaman ke zaman tuh didikannya keras, nggak kayak orang tua zaman dulu yang suka banding-bandingin, bahkan sampai sekarang juga suka ngebanding-bandingin anaknya. Apa ya, kalau saya sebagai orang tua tuh pengennya tuh tegas sama anak, tapi itu nggak ngomelin juga ya, nggak main tangan juga. Takutnya tuh sampai tua tuh, sampai gede tuh nanti diingat terus kan kalau orang tua saya nih galak nih, orang tua saya nih kalau ngomong nih kasar kayak gitu. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya mau ngedidiknya tuh bener-bener ngedidik, cuman tegas, tapi jangan sampai main tangan doang ya anak kasar. Oke, kalau menurut Wafa? Iya, apa kasih sayangnya disama-samakan, karena kalau beda-beda nanti dia bakal menanamkan diri sendiri, kayak bisa jadi pelajaran dia buat kedepannya, atau enggak jadi dia juga ngambil pelajaran dari orang tua. Makanya kita jadi orang tua tuh juga bisa jadi rumah, enggak sekedar jadi ibu atau bapak, pasti jadi rumah, tempat dia pulang gitu, jadi tempat dia bercerita. Bisa jadi kita jadi temannya, kita jadi orang tuanya, kita jadi sahabatnya atau kerabatnya. Oke, menurut Akila sendiri seperti apa nih? Kalau saya sebagai orang tua sih saya pengennya anak saya anggap teman gitu kan, biar dia tuh juga bisa terbuka nih sama saya, apa sih yang dia lagi rasa gitu kan, selalu nanya gimana nih sekolahnya, kabarnya hari ini, senang atau lagi sedih atau lagi marah gitu kan. Saya sih pengennya mendidik anak saya tuh biar bisa mengekspresikan gitu kan dirinya lagi kenapa nih gitu kan, biar dia tuh masalah dia tuh nggak terpendam sendiri gitu kan. Terus juga nggak terlalu kasar tapi tegas gitu kan, biar anak pun kayak paham. Soalnya anak zaman sekarang kalau dimarahin bukannya ngerti, malah tambah ini kan, tambah nantang gitu. Jadi saya pengennya ya marah tapi tegas, yang nggak nyinggung dia lah istilahnya, biar dia tuh paham apa yang kita maksud, apa yang kita bilangin. Oke, dari tadi Akila bicarakan,
apa Akila pernah gitu orang tua Akila seperti itu namun Akila membangkang gitu? Ya kalau saya pribadi ya, kalau misalnya orang tua marah sebenarnya kesel gitu kan, kesel, cuma ya udahlah gitu kan. Saya nggak pernah membangkang sih, Masya Allah. Jadi kayak ya dengerin aja lah ocehan orang tua gitu lah. Namanya juga orang tua kan. Oke, apa sih menurut Akila sendiri gitu? Ini dari Akila dulu gitu. Menurut Akila sendiri, kenapa orang tua tuh bisa membandingkan anak? Tadi juga banyak ya gitu yang membandingkan anak gitu dari anak pertama, anak kedua, bukan anak ketiga. Apa yang menyebabkan orang tua kalian tuh membandingkan gitu? Apa ya, mungkin kalau menurut mereka ya, kalau misalnya dibanding-bandingin nih, kita tuh jadi sadar nih harus lu jangan kayak gini biar apa dijadiin pelajaran gitu. Cuman kalau menurut kita jadi anak kalau dibanding-bandingin kan gak enak ya gitu kan. Cuman orang tua tuh pengennya dengan adanya dibanding-bandingkan kita tuh jadi tahu nih kita tuh harus apa, kesalahan kita di mana, terus apa yang harus kita ubah dari diri kita gitu. Tapi sebenarnya tuh kalau ngebanding-bandingin nggak boleh ya, karena kan Seharusnya dengan bahasa. iya harusnya kalau mau kayak gitu nasihatin lah apa yang kita salah dari diri kita, nggak usah ngebanding-bandingin kayak gitu. Oke, kalau menurut Fauzia nih seperti apa nih kalau ada orang tua gitu kayak membanding-bandingkan gitu, apa mungkin dia baik, mungkin tujuannya kan pasti baik ya untuk itu, tapi kan caranya salah seperti apa? Sebenarnya ini budaya turun temurun yang salah ya, budaya mendidik anak yang salah gitu ya. Harusnya gimana caranya anak mendapatkan perhatian yang sama, karena ya apa ya, dari hasil misal prestasi yang beda gitu ya, itu kan bisa kita lihat dulu anak ini berkembang di bidang apa nih. Mungkin dia di seni, mungkin dia di apa, di yang lain. Kita harus bisa memahami seorang anak sih, kemampuan seorang anak kita tuh sampai mana. Makanya nanti kita ke depannya mungkin kita tahu anak ini inginnya seperti apa pendidikannya, pengen kayak gimana, kamu inginnya apa. Jadi anak diberi kebebasan untuk apa, memperlihatkan bakatnya gitu loh. Jangan terlalu terpaut pada misalkan yang satu lebih ke bidang akademisnya, dia ahli, dia akhirnya jadi sarjana kedokteran, tapi yang ini kok dimasukin ke sarjana kedokteran tapi nggak lulus misalnya, nggak masuk gitu. Itu kan tidak berarti semua anak apa memiliki kemampuan yang sama, bakat yang sama. Mungkin mereka berkembang dalam bakat yang berbeda. Kita harus sebagai orang tua seharusnya paham sih dalam hal seperti itu. Oke, kalau menurut Wafa? Bukan aku hampir setuju sama Fauzia, tapi aku mau nambahin sedikit kayak kalau emang orang tua kita mau jadikan, sebenarnya anaknya mau jadi dokter atau profesor, ngedidik dari kecilnya itu loh seperti apa, atau jangan yang dibiarin main aja gitu kan. Kadang tuh kita pendidikannya juga harus baik sama apa yang orang tua mau, orang tuanya. Jadi orang tuanya ada usahanya juga, anaknya juga ada, gak cuma nyuruh dong kayak dek gini nih, tapi orang tuanya nggak mengusahakannya juga. Itu nggak seimbang sih menurut aku, ketimpangan. Oke, menurut Ipi gimana? Sebenarnya nggak ngebanding-bandingin juga nggak usah sih. Sebagai adik kakak kan kalau dibanding-bandingin kan nih tuh lihat tuh adanya tuh, jadi kita tuh sebagai kakak tuh kayak nggak pantas nih jadi kakak. Kadang kan suka mikir gitu kan. Udah ada cara tuh ngasih tahu, kalau nggak ngobrol berdua sama orang tua, ngobrol apa tentang diri kita capek sebagai kakak, capek dibanding-bandingin, capek mungkin capek segala-galanya lah sebagai kakak ya. Terus didikan orang tuanya juga kayak gimana kan. Didikan orang tua kan panutan pertama anak ya, panutan pertama anak. Jadi apa ya, gitu deh. Oke, dari sikap terbuka nih, Ipi pernah nggak sih terbuka sama orang tua Ipi? Ayah sih suka cerita sama ayah, cuman kalau ibu enggak. Kenapa? Mungkin ada alasannya. Apa ya, kurang bisa diajak ngobrol kali ya. Kalau ayah, kalau diajak cerita enak, seru. Cuman kalau ibu tuh apa ya, kurang nyambung gitu deh. Bener, serius. Tapi Ipi apa namanya? Di situ akhirnya Ipi responnya dengan baik, atau mungkin misalkan pernah nggak Ipi kan cerita gitu kalau Ipi tuh capek jadi anak pertama, atau Ipi capek kalau dibanding-bandingin sama ibu atau apa gitu? Responnya baik sih. Kadang responnya sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda-bercanda, itu responnya cukup baik.
langsung dipraktekin nggak untuk tidak membanding-bandingkan atau enggak, cuman langsung apa ya, apa ya sikapnya. oke. Fauzia terbuka nggak nih sama orang tuanya? Saya cukup terbuka sih sama ibu dan ayah saya, tapi memang responnya mungkin tidak sama pastinya. Kalau ayah lebih bijak ya, kalau ibu mungkin lebih mendengarkan, kemudian lebih apa ya, menenangkan ya, sifat ibunya tuh luar gitu. Jadi kalau ayah tuh lebih bijak aja gitu, rasa bedanya di situ aja sih. Cuma keduanya sangat suportif dalam dan juga mendengarkan cerita saya sebagai anak dengan baik. Oke, kalau Akila? Mungkin kalau terbuka soal masalah, saya orangnya nggak pernah cerita gitu kan sama orang tua. Cuman kalau cerita yang seru-seru keterbuka gitu kan, cuman kalau masalah pribadi kayak saya lebih baik ya udahlah dipendam aja. Saya tuh tipe orang yang kalau punya masalah ya udah curhat di buku atau enggak curhat di handphone kayak gitu, jadi nggak terlalu terbuka banget sama orang tua. Oke, tapi ada nggak sih keinginan Akila untuk terbuka dengan orang tua Akila gitu? Pengen banget, tapi nggak tahu, nggak bisa gitu, nggak bisa kebuka. Kalau Wafa? Saya orang yang terbuka sama orang tua, hal apapun itu pasti saya cerita. Palingnya kayak kalau berat banget gitu, enggak, itu baru saya pernah sendiri. Sebagai anak pertama gitu, atau mungkin Wafa cerita kalau aku capek jadi Iya, anak pertama. aku pernah cerita kayak mama, kalau misal aku bilangin kakak jangan kayak gini atau ngebangunin kakak tuh mending kayak gini gitu, pasti nanti oh ya udah mama salah ya kak gitu. Nanti mama ubah ya, dan sebenarnya setelah itu mama saya nggak ngelakuin hal itu lagi. Tapi kalau soal kayak mama jangan ngebanding-bandingin, soal ngebanding-bandingin aku belum berani. Mungkin bisa nih dari situ Wafa, karena Wafa udah bisa juga ya untuk terbuka masalah jadi anak pertama capek atau masalah apa. Wafa bisa tuh cerita kalau Wafa nggak suka, apalagi respon orang tuanya cukup baik ya gitu kan, dan bisa ngubah juga. Nah untuk Akila juga mungkin gitu kan yang belum bisa terbuka masalah untuk capek gitu kan, jadi anak pertama atau capek hidup segala macam, bisa tuh kalau nggak bisa terbuka melalui surat bisa gitu kan. Bilang gitu kan, mungkin kita akan tahu responnya kan, kita nggak mungkin kan terus-terusan tertutup gitu kan, mungkin akan capek gitu kan gitu. Tapi pernah nggak ada niatan untuk curhat gitu, untuk ngasih surat gitu ke orang tua? Enggak. Kenapa? Mungkin takut atau? Gak takut sih, kayak merasa kan punya ade ya, ade itu orangnya terbuka banget. Kalau dia nggak suka, kesel atau punya masalah, dia tuh apa cerita ke orang tua. Dia tuh kayak merasa kasihan orang tua, dia udah punya beban nih, beban ntar ekonomi atau apa gitu kan. Jadi kayak merasa udahlah nggak usah namain beban masalah gitu kan, apalagi masalah kalau masih bisa nyimpen masalah sendiri udahlah simpen aja gitu, merasa nambah beban. Tapi apa nggak capek? Ya capek, cuman karena udah terbiasa jadi udah. Oke. Kalau posisi ini cukup terbuka ya, Cukup. walaupun capek gitu kan. Saya kan bagus, Pak. Iya, masa ada Oh. titik capeknya, Iya. capek dalam hal apapun gitu. Yes. Kalau Yuki juga sendiri tadi terbuka ya. Oke. Apa sih yang faktor apa sih yang mempengaruhi itu orang tua seperti itu gitu? Aku mau jawab karena udah capek, maksudnya udah capek. Kalau ayah ya mungkin karena di kerjaannya udah capek, kan ada ayah yang bisa minum atau nggak bisa meluapkan capeknya tuh di kerjaan, dari kerjaan dia dibawa pulang, tapi kan ada yang sampai dibawa pulang gitu. Ada itu juga kalau orang tua ya mungkin karena emang lagi kan perempuan mens ya, jadi kadang tuh darahnya tuh langsung gitu. Oh, Oke, menurut Akila, faktor apa sih bikin orang tua tuh merasa jadi membanding-bandingin atau merasa kurang kasih sayang ke anak? Ya, mungkin karena ini juga kali ya, beda-beda sifat anak gitu kan. Jadi tuh orang tuh pengennya tuh harus sama nih gitu kan, kayak harus baik, kita sama-sama baik, jadinya ngebanding-banding biar sifat kita yang jelek tuh bisa diubah ke sifat yang baik gitu. Kayak kamu Fausia, menurut saya itu sih tadi lebih ke budaya ya, karena budaya menyalahkan anak yang lebih tua tuh kayak sudah dilakukan sejak dulu gitu. Berpikir bahwa yang lebih tua tuh harus mencontohkan yang baik, padahal mereka berdua sama-sama anak gitu ya. Posisinya
mereka juga merasakan hal ini ya pertama kali, apa yang semua tuh pertama kali, itu serba pertama kali. Mereka pun jadi kakak untuk yang pertama kali. Jadi menurut saya sekali lagi peran orang tua di sini penting, dan komunikasi antara ayah dan ibu juga penting sekali. Jadi satu keluarga, dalam satu keluarga ayah, ibu, anak, adik, kakak itu membentuk tim yang baik harusnya, supaya mereka saling suportif, saling mendukung, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Oke, menurut Miriam? Mungkin tuh pengen anaknya yang terbaik ya, cuman nggak dengan cara ngebanding-bandingin doang. Takutnya kita iri, kita kesel dengan cara ngebanding-bandingin tuh. Oke, solusi apa sih? Kalian nih sebagai anak, kalian sudah tahu nih orang tua kalian tuh seperti itu karena apa gitu. Coba dari Fauzia. Sebenarnya kalau hal itu menimpa saya ya, saya mungkin akan terang-terangan menyebutkan bahwa ayah, aku tidak nyaman loh diperlakukan seperti ini, gini sebagainya. Atau ibu, saya tidak nyaman loh diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Atau ya kalau memang itu sudah dilakukan tapi tidak menunjukkan hasil, saya mungkin ya akan lebih banyak diam sih, untuk ya sudah biarin aja. Oke, kalau menurut Tipi solusinya apa? Sebagai anak. Sebagai anak pertama ya, udahlah, gak usah ngebanding-bandingin lah, nasehatin juga bisa. Kayak nasehatin pelan-pelan. Sifat anak kan beda-beda ya. Kalau dibanding-bandingin apa ya, lebih ke kesel sih. Jadi kitanya kesel ke orang tua. Oke, kalau Wafa. Aku sama sih Fauzia. Tadi Fauzia apa bilang lagi sekali. Aku bakal bilang ke orang. Iya bakal ngomong, karena kan emang aku juga orang terbuka. Kayak tadi aku sempat bilang kan, langsung aku ngomongin apa yang aku nggak suka, biar sama-sama ngomong. Kayak misal kalau ada yang kakak yang salah, dibilangin juga baik-baik. Kalau misalnya nanti ada yang mama atau ayah pun, tapi kalau ke ayah maaf ya aku belum berani. Kalau ke mama baru gitu. Oke, kalau Akila. Mungkin itu sama. Tapi kalau saya, kalau misalnya lagi bandingin ya orang tua gitu, karena saya kesel gitu kan, kadang suka red flag juga, marah nih kan kalau dibanding-bandingin kayak gitu. Nah dari situ tuh orang tua biasanya sadar, cuman sadarnya sebentar, nanti lama-lama gitu karena membandingin lagi kayak gitu. Ya balik lagi sih ke orang tua sendiri gitu kan, dia kalau masih ada sifat membandingnya susah, walaupun udah dikasih tahu juga sama anaknya gitu dengan sifat anaknya. Ya mungkin harus diingatin terus nih ya orang tuanya gitu kan, Iya betul. agar tidak terus membanding-bandingkan. Tapi membanding-bandingkan juga karena nggak semua anak juga harus sama gitu kan faktornya gitu. Kita harus sama kayak adik kita harus sama kayak kita, karena kita juga manusia, memiliki manusia unik ya, emosional pun berbeda-beda gitu kan. Yang ada di diri kita juga beda-beda. Oke, karena sudah cukup gitu kan, terakhir menyebutkan kesan pesan dan harapan, mulai dari Wafa deh. Pesannya jadi anak yang baik, terus yang nurut. Ya tahu sih ngebangkang, tapi setidaknya menggunakan bahasa yang lebih sopan. Pesan ini pesan ini ya bagus, lebih terbuka satu sama lain jadinya. Oke, harapannya? Jadi lebih baik. Oke, Akila. Kesannya jadi tahu nih karakter orang tua masing-masing gimana gitu kan. Terus pesannya ya buat orang tua, semoga bisa menjadi orang tua yang lebih baik gitu kan, bisa paham karakter anak-anak kita kayak gimana. Terus harapannya ya semoga bisa jadi kakak yang lebih baik, yang diinginkan orang tua. Oke, Fauzia. Kalau saya ya ini berharga ya, karena saya jadi tahu sudut pandang seorang kakak terhadap adiknya bagaimana dan sebagainya. Kemudian pesan saya ya semoga orang tua di luar sana segera sadar bahwa dan mengomunikasikan hal tersebut kepada anak mereka ya. Semoga hubungan mereka tetap baik-baik. Kemudian harapan saya ya semoga ya tadi orang tua sadar bahwa anak mereka juga butuh bimbingan dan segera mengenalkan apa ya sifat-sifat anak-anak mereka. Itu aja sih. Oke, yang Ripi. Kesan-pesan dan harapan ya. Kesannya jadi kita tahu karakter orang tua masing-masing, karakter anak masing-masing. Terus pesannya tuh
pesannya tuh pengen jadi anak yang lebih berbakti lagi, anak yang jadi panutan lagi. Terus harapannya biar apa ya, semoga orang tua tuh stop ya banding-bandingin anak ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Sebagai penutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.